Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranisa Ulhak dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 10220057. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yaitu tentang analisis korelasi. Selamat menyaksikan. Nah, yang akan saya bahas di materi analisis korelasi ini yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis korelasi, yang ketiga manfaat korelasi, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Nah, pengertian analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antar dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya yaitu tinggi berat badan. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Kemudian, pengertian analisis korelasi menurut para ahli, yaitu menurut Jonathan Sarwono, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat atau lemahnya antar variabel bebas dengan tergantung atau terikat. Kemudian yaitu yang selanjutnya istilah-istilah penting. Nah, rumus umum dari analisis korelasi yaitu RXY sama dengan sigma X dibagi kuadrat sigma X kuadrat dikali Y kuadrat. Di mana Fxy yaitu korelasi antara variabel dan Xy, X yaitu X1 dikurangi X, Y yaitu Y1 dikurangi Y, N yaitu pasangan data X atau Y, sigma X yaitu jumlah dari bentuk variabel X, sigma Y yaitu jumlah variabel Y, sigma X kuadrat yaitu kuadrat dengan jumlah variabel X, sigma Y kuadrat yaitu kuadrat dengan jumlah pada variabel Y, dan sigma XY yaitu hasil dari perkalian dan jumlah bentuk variabel X atau variabel Y. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis korelasi. Yang pertama yaitu korelasi sederhana, di mana korelasi sederhana yaitu salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua yaitu korelasi ganda, di mana korelasi ganda yaitu sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antar variabel dalam bentuk independen atau dependen sehingga dapat berkaitan dengan interkolasi dan variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu korelasi parsial, di mana korelasi parsial merupakan suatu metode untuk pengukuran tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabelnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk hubungan dari korelasi. Yang pertama ada korelasi linier positif plus 1, di mana perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai koefisien korelasi mendekati plus 1, berarti pasangan dari variabel X dan Y mempunyai korelasi linier positif yang kuat. Yang kedua yaitu korelasi linier negatif min 1, di mana perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur tetapi dengan arah yang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati min 1, maka hal ini menunjukkan pasangan dari variabel X dan Y mempunyai korelasi linier negatif yang kuat. Dan yang terakhir yaitu tidak berkorelasi atau 0, di mana kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya, atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, searah, dan terkadang berlawanan.
Kemudian, apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah atau tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu contoh soal analisis korelasi. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu berikut disajikan data seluler, di mana variabel X adalah intensitas pemakaian layanan internet atau menit, dan Y adalah tagihan bil. Di mana dari soal tersebut mempunyai data, yaitu menit sebanyak 6 dependent dan bil sebanyak 6 dependent. Kemudian penyelesaian yaitu kita harus mencari dulu total dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana cara menghitung XY yaitu dengan mengkalikan data dari X dan Y. Di mana dari soal ini data X yaitu sebanyak 276 dikali data Y yaitu 48. Dan totalnya yaitu 13.296. Ke bawahnya pun sama langkahnya seperti itu. Kemudian cara mencari nilai X kuadrat yaitu data X dikalikan 2 atau dikuadratkan. Di mana data X yaitu 276 dikuadratkan totalnya 76.729. Dan ke bawahnya juga tahapannya sama seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mencari Y kuadrat yaitu dengan mengkalikan data Y yaitu 48 dikuadratkan hasilnya yaitu 2304 dan tahapan ke bawahnya juga sama seperti itu. Nah, untuk barisan yang terakhir atau yang bawah ini merupakan total dari semua data yang di atas telah dikalikan atau dijumlahkan. Dibagi dari N yaitu 6 dikali sigma X kuadrat yaitu 335.782. Dikurangi sigma X kuadrat yaitu 1402 dikuadratkan. Kemudian dikali N yaitu 6 dikali sigma Y kuadrat yaitu 21.406 dikurangi sigma Y kuadrat yaitu 354 dikuadratkan. Kemudian total yang perkalian yang ini kita jumlahkan dan kita menemukan jumlahnya yaitu 3.828 dibagi kita jumlahkan yang ini terlebih dahulu dan kita menemukan jawabannya yaitu akar 49.088 dikali 3.120 dan jumlahnya total dari semua itu yaitu 0,309. Nah, mungkin itulah materi tentang analisis korelasi. Nah, mungkin itulah materi tentang analisis korelasi dan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi maupun contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.